satu cerita yang gue dapet tentang satu keluarga yang nyebrang pulau naik kapal di tahun 2000-an. Ada cowok namanya Ariel. Dia ini waktu itu masih SMP lah, sekitar umur 14 tahun. Dia mau datang ke acara nikahan keluarga di Bandar Lampung. Nah, keluarganya si Ariel ini bilang, ya udah sekalian kita nyamperin keluarga nikahan, sekalian liburan aja. Tapi ini bukan masa liburan sekolah ya. Dari Jakarta, Ariel, bokap sama nyokap itu berangkat naik mobil. Jadi mereka harus nyeberangin Laut Selat Sunda pakai kapal laut dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni Lampung. Mereka sekeluarga mutusin buat berangkat pada malam hari sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 11 malam, mobil Ariel masuk ke dalam parkiran kapal. Dan jam 11 malam lewat, kapal itu jalan. Perjalanan dari Merak ke Bakauheni itu sekitar 3 jaman. Jadi jam 11-an lewat, mereka berangkat. Dan di jam 2 pas, mereka nyampe. Kapal yang beroperasi di Selat Sunda itu disebut kapal Roro namanya. Kapal ini termasuk gede banget lah pada saat itu. Muat sampai sekitar 1000-an orang lah di sana. Nah, selama 3 jam itu, si Ariel nggak pernah duduk di kursi penumpang atau mobilnya. Tapi dia tuh selalu jalan-jalan tuh, nyisirin kapal-kapalnya gitu. Dia emang selalu suka kalau misalnya naik kapal tuh kemana-mana tuh dia selalu jalan. Makanya pas di saat dia naik kapal itu, dia nggak mau duduk. Dia emang mau ngiter-ngiter kapalnya itu tuh. Dan si Ariel itu suka ke ujung haluan buat berdiri lihat pemandangan, kayak ngerasain hawa laut malam gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak kebayang, haluan itu tuh bener-bener ujungnya kapal. Jadi kalau di film-film tuh ada orang yang berdiri di ujung kapal depan itu, nah itu namanya haluan. Kayak Titanic. Iya. Nah sebenarnya nggak boleh nah penumpang nggak haluan. Tapi si Ariel ini diem-diem ke sana dan di satu nggak lama, kayak sekitar 5-10 menit, habis itu dicabut. Nah singkat cerita, sekitar jam setengah 12-an malam, Ariel lagi berdiri di haluan. Tiba-tiba bokap itu datang manggil Ariel. Ariel, kita ke ruang kemudi kapal yuk. Kaptennya ternyata teman lama papa. Nah kata bokapnya gitu. Si Ariel seneng banget lah dengar bokap ngomong kayak gitu kan, karena dia belum pernah sama sekali masuk ke ruang kemudi kapal. Habis dipanggil, jalanlah Ariel sama bokapnya ini masuk ke dalam kapalnya dari haluan tuh buat ke ruang kemudi. Pas lagi jalan masuk, si Ariel ini ngeliat kalau di depan dia itu kayak ada cowok tinggi gede berdiri di samping lorong kapal. Jadi tuh kayak lorongnya tuh kecil, tapi si cowok ini tuh kayak berdiri di samping gitu loh. Makin dekat mereka jalan, si bokapnya Ariel ini tetap jalan terus aja gitu lebih kayak hampir mau ketabrak nih orang ini nih. Si Ariel langsung teriak lah ngomong ke bokapnya, "Pah, ada orang apa jangan ditabrak." Sambil jalan si bokapnya ngomong, "Ngaco kamu, orang kita di kapal lagi sepi kayak gini." Nah terus pas udah tinggal selangkah lagi nabrak sosok itu, tiba-tiba sosok itu tuh jalan cepet banget lintasin Ariel sama bokapnya. Lintasin ke tengahnya gitu loh. Tapi lagi-lagi bokap itu nggak ngeliat apa-apa dan nggak berasa apa-apa, kayak nggak ada orang yang lewatin dia gitu loh rasanya. Dia tembus gitu, Moy. Tembus gitu Bi. Yang bisa lihat ternyata emang cuma Ariel doang. Nah si Ariel pas si sosok ini nembus, dia langsung refleks dong lihat ke belakang ke arah sosok cowok itu. Pas si Ariel nengok, dia ngeliat sosok cowok itu tuh bentukannya kayak orang Jepang gitu Bi. Muka tuh kayak putih pucet, matanya sipit, dan si sosok cowok itu tuh nengok ke arah Ariel. Abis itu tiba-tiba si sosok cowok ini tembus gitu aja ke bagian dinding kapal, hilang gitu aja. Ariel langsung ngomong lah ke bokapnya, "Bapak nggak lihat beneran Pak, itu tadi ada orang lewat." Si bokapnya cuma diem doang. Mungkin dia mikir kayak anaknya halu kali ya, kan udah malam juga gitu, jadi nggak dijawab tuh pertanyaannya si Ariel. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam ruang kemudi. Kenalan lah Ariel sama kaptennya yang ternyata teman bokapnya Ariel tadi gue bilang. Di situ akhirnya Ariel lihat tuh kemudi kapal tuh bentukannya kayak gimana. Dia seneng banget lah, jadi dia lupa lah sama kejadian tadi karena dia udah saking senengnya tuh masuk ke kemudi kapal kayak gimana bentukan, dia baru lihat kan. Sambil ketawa-tawa, si Ariel nih bilang sama bokapnya mau jalan-jalan lagi ngeterin bagian kapal lainnya. Bokapnya bilang, "Yaudah nggak apa-apa, asalkan jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh." Udahlah, si Ariel bilang iya dan dia cabut tuh dari ruang kemudi kapal buat jalan-jalan lagi keluar. Waktu itu kapal tuh sepi penumpang Bi. Bener-bener sepi, kayak Ariel tuh nggak ngeliat ada orang yang jalan gitulah di area kapal. Soalnya tadi gue bilang, karena Ariel tuh naik kapal pas bukan musim liburan, jadi emang sepi. Dan di malam hari juga gitu. Dan di malam hari juga Bi, bener. Jadi kayak jumlah penumpangnya tuh emang cuma puluhan lah.
Ariel jalan tuh ngelintasin bagian kapal ke dalamnya gitu kan, sambil muter-muter. Ariel tuh cuma ngeliat kayak 1-2 orang doang papasan, habis itu udah nggak tahu kemana. Nah pas dia lagi jalan, dia tanya tuh sama kru kapalnya, ini anak kecil mau kemana malam-malam jalan gitu kan. Si Ariel tuh ngomong, dia tuh ngejual nama teman bokapnya lah, karena kan teman bokapnya kan kapten gitu kan. Jadi dibolehin sama krunya. Akhirnya si Ariel tuh bebas tuh masuk ke ruangan mana aja tuh. Dia masukin tuh ke dek-dek kapal yang terlarang nggak boleh masuk penumpang, dia bisa masukin ke situ. Akhirnya Ariel nyampe di salah satu lantai di tengah lambung kapal. Bentukannya tuh kayak bukan tempat buat penumpang lah pokoknya, kayak di tengah tapi rada ke bawah gitu. Bagian kapal yang Ariel samper ini rada gelap, kayak cuman beberapa lampu lorong doang yang nyala. Dan di kanan kirinya itu kayak ada deck gitu, kayak ada ruangan-ruangan gitu, tapi kosong, nggak berpenghuni. Awalnya Ariel ragu nih buat ngelewatin lorong itu. Ditambahkan dia ngelihat kayak ini gelap banget, dan dia langsung keinget tuh sosok yang tadi dia lihat ada kayak cowok ngelintas gitu, nembus kan. Tapi lagi-lagi Ariel penasaran, dan dia tuh nggak mau ngelewatin kesempatan ini, dia bisa jalan kemana-mana gitu loh. Saya pada akhirnya dia ngeberanin diri tuh buat ngelewatin deck ini nih, jalan nih masuk dalam. Ariel jalan tuh pelan-pelan nyusurin lorong gelap itu, dan dia coba tuh ngeliat tuh satu-satu ke kanan ke kiri. Setiap decknya dia ngintip tuh di kaca, bentukannya tuh kayak kaca bulat gitulah, jadi lo bisa ngintip ke deck ke dalam situ tuh. Pas Ariel ngintip di situ tuh suasana tuh hening banget, gelap banget, nggak ada apa-apa. Yang Ariel denger cuman ada kayak suara mesin kapal doang kedengeran, kayak begitu, kayak cuman suara mesin kapal doang lah, nggak ada suara lain. Dan di lorong itu pun bener-bener nggak ada yang laut sama sekali, Bihnat. Kayak kru kapal pun aja nggak ada, jadi kosong melompong, cuman dia doang ngelewatin lorong itu tuh. Ariel udah mulai merinding tuh dan ragu buat jalan ke depan karena udah mulai takut kan. Tapi pas dia lagi jalan pelan-pelan, dia tuh ngeliat, Bihnat, kayak ada satu deck yang rada terang, beda sendiri nih sama deck-deck lainnya. Tadi kan gue bilang deck lain kan gelap kosong gitu kan. Tapi dia notice di depan sana ada deck yang kayak lampunya tuh hidup gitu. Pas Ariel perhatiin, dia makin ngedeket tuh ke deck itu. Dan pas Ariel perhatiin, ternyata banyak orang di dalam deck itu lagi ngobrol. Dia nggak bisa dengar sama sekali lah si orang-orang itu ngobrol kayak gimana, karena kan kalang sama suara mesin kapal kan. Ariel ngintip lagi pelan-pelan dari kaca, dan dia lihat di dalam deck itu ada banyak orang kayak lagi ngelakuin jamuan makan malam gitulah. Ada belasan orang, ada yang duduk, ada yang berdiri. Depan orang-orang itu tuh ada kayak meja hidangan di tengah-tengah ruangannya. Dan lampu yang nerangin deck itu tuh cuman satu lampu ngegantung di atas meja panjang itu. Dan yang bikin Ariel aneh dan kebingungan lagi adalah Ariel itu ngelihat jelas banget kalau perawakan mereka ini, orang-orang dalam deck ini, bukan kayak orang Indonesia, kayak orang Jepang gitu. Ariel ngeliatnya dari mukanya, bentukan badannya, pokoknya Ariel yakin banget ini bukan orang Indonesia lah. Pas dia masih posisi berdiri sambil ngintip dari jendela, tiba-tiba dari belakang Ariel tuh lewat 2 cowok jalan cepet banget nyusurin lorong itu, bus gitu. Saking cepatnya 2 orang itu jalan, Ariel tuh sampai nggak dengar ada kayak suara langkah kaki gitu lebih. Nah, terus 2 orang itu yang tadi ngelewatin Ariel masuk ke dalam decknya. Nembus gitu aja? Nggak masuk ke dalam gitu, Bi. Oh. Sampai tiba-tiba ada 1 orang cowok ngeliatin Ariel dari dalam deck itu. Ariel kaget banget, tapi si cowok ini ngeliatin Ariel sambil senyum. Dan cowok itu jalanlah ke arah pintu deck buat ngebuka pintu decknya. Ariel refleks dong jalan ke depan pintunya karena dia mikir mungkin orang ini mau ngomong sesuatu ke Ariel. Pas udah di depan pintu, Ariel lihat cowok Jepang ini tuh cuman diem doang di depan pintu sambil kayak ada gesture ngajak Ariel masuk ke dalam decknya gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa. Ariel makin jalan tuh ngedeket pintu, kan pintu udah dibuka kan sama si cowok ini. Tapi si cowok ini tetap berdiri doang depan pintu, Bihnat, sambil senyum. Dan senyumnya tuh kayak senyuman awkward gitu loh. Dan tiba-tiba pas Ariel ngelihat si cowok ini lagi senyum gitu karena dia, lampu deck itu mati. Lampu deck yang si ada banyak orang rame itu mati tiba-tiba. Kaget lah si Ariel karena sekarang kan dia bisa ngeliat ke dalam. Pintu udah dibuka dan dia ada depan pintu kan. Dia bisa ngeliat ke dalam tuh kayak gimana pun gelap. Terus tiba-tiba Ariel ngeliat lampu decknya itu hidup lagi, hidup sendiri. Tapi sekarang yang Ariel lihat di belakang cowok Jepang yang lagi berdiri depan pintu, semua orang yang ada di deck itu berdiri di belakang cowok itu, sambil senyum ngeliatin Ariel. Fuck. Dan yang lebih ngerinya lagi, Ariel tuh ngeliat jelas banget, Bi, semua sosok yang ada di deck itu tuh melayang.
nggak ada kakinya sama sekali. Terbang. Kayak cuma dari paha ke atas doang, Nat. Di situ tuh Ariel langsung teriak. Dia tuh lari kenceng banget ngejauhin dek itu, dan dia langsung mau lari masuk ke dalam ruang kemudi. Lari tuh si Ariel kan. Ariel lari masuklah ke dalam ruang kemudi sambil ngos-ngosan. Ditanyalah sama bokap sama temennya kan, sama si kapten itu tuh. Ariel habis dari mana? Kenapa kok tiba-tiba datang-datang ngos-ngosan kayak gitu? Ariel cuma diem doang, nggak jawab apa-apa sama sekali. Dan si kapten ini nanya lah akhirnya ke Ariel, Ariel, kamu lihat apa? Kamu ke bagian bawah kapal ya? Akhirnya Ariel jawab, iya om. Di situ akhirnya si kapten ini, temannya si bapaknya Ariel, cerita ternyata pernah juga ada anak kecil waktu itu tuh masih SMP naik kapal itu dan hilang selama 24 jam. Dicari kemanapun sama kru-krunya nggak ada sama sekali, padahal dia udah sisirin tuh semua ruangannya. Sampai tiba-tiba akhirnya si anak ini nongol sendiri. Ditanya dong sama si kru-krunya sama kaptennya, habis dari mana? Karena dicariin nggak ada sama sekali kan. Anak ini bener-bener kebingungan banget. Dan dia tuh cuma jawab, semalam habis diajak makan sama orang-orang Jepang. Nah terus ditambah sama si kapten ini ngomong, ada rumor yang bilang sewaktu masih beroperasi di laut Jepang, kapal yang si Ariel naikin ini pernah dirampok di tengah laut. Seluruh kru kapalnya mati terbunuh, tapi gue nggak tahu ini valid atau enggak, karena Ariel pun juga nggak tahu apakah cerita ini valid apa enggak. Apa jangan-jangan korban yang diceritain sama si kapten itu tuh makhluk halus yang ada di dalam dek itu? Karena kan tadi lu bilang satu kru kapal mati semua dan kapalnya ini sempat beroperasi ke laut Jepang nggak sih? Iya benar nih, bisa jadi sih.